Tapi kalau gereja dalam bahasa Ibrani sama bahasa Aram, enggak ada. Begini, kalau bahasa Aram ada. Ada. Gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit Katolik yang di Lebanon, Oke. gerejanya Khalil Gibran, gereja Assyria Timur Katolik yang ada di Baghdad, itu bahasanya Aram. Tapi kalau bahasa Ibrani itu sejarahnya panjang. Karena begini, I see. ketika Kaisar Hadrian memadamkan perang yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu pemimpin pemimpin revolusi Yahudi Ya. yang oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias Israel. Tahun berapa ini, Pak? 132 sampai 135 Masehi mereka menang. Sempat menerbitkan mata uang. Oh, wow. Jadi selama 3 tahun ada kerajaan Yahudi merdeka. Tapi tahun 135 Kaisar Hadrian menaklukkan semua Yerusalem diratakan. Jadi kedua kali, yang pertama tahun 70. Jenderal Titus, yang kedua tahun 135. Dan ketika itu dipadamkan pemberontakan itu 3 keputusan dari Hadrian. Pertama, nama Yerusalem tidak boleh ada lagi. Oh, Karena nama Yerusalem itu selalu menyalakan pemberontakan kembali. diganti apa? Diganti dengan Alia Capitolina. Alia Capitolina. Dan ketika pasukan Arab di bawah Umar bin Khattab Ya. masuk ke Yerusalem, kata Yerusalem nggak dikenal oleh Islam. Oh, Kata Yerusalem tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam sejarah Islam awal. Yang ada kota Ilia dalam perjanjian Umar. Ilia itu sebetulnya Arabisasi dari nama pagannya Yerusalem, Alia Capitolina. Dan kota itu dibaktikan, didedikasikan kepada Dewa Jupiter. Lalu keputusan kedua, Provinsi Syria dan Provinsi Yudea yang dulu dipimpin oleh Antipas zaman Yesus itu disatukan dan diganti nama dengan Syria Palestina. Oh, ini sejarahnya. Kenapa disebut Palestina? Karena Hadrian tahu selama kata Israel, Eret Israel masih muncul, itu pemberontakan Yahudi tidak pernah padam. Lalu dicarikan nama musuhnya Israel, bangsa Filistin kuno. Lalu dinamakan Syria Palestina. Sekalipun Palestina sekarang tidak sama dengan Filistin zaman kitab ini. Ini kan nama provinsi pada zaman dinasti Ottoman kan. Makanya nama Yerusalem tidak muncul. Tapi Yerusalem tidak pernah hilang dalam doa orang Yahudi. Setiap Paskah mereka mengatakan, tahun ini kita di sini, lisana haba'ah Yerusalem. Tahun depan kita di Yerusalem. Dan yang ketiga ini, yang ketiga, semua orang Yahudi harus diusir dari Yerusalem. Dan orang Yahudi itu ada orang Parisi, orang Nostrim itu Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret. Pokoknya yang berbahasa Ibrani, yang beretnis Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Karena mereka dianggap tidak punya nasionalisme. Akibatnya antara Kristen yang non-Yahudi dengan Yahudi ini bermusuhan. Sejak saat itu maka ibadah-ibadah gereja, nyanyian-nyanyian bahasa Ibrani tidak dikenal lagi. Dihilangkan semua, ditinggalkan. Ditinggalkan, hanya orang-orang Yahudi tertentu. Dan lama-kelamaan orang Kristen Yahudi itu terserap dalam kekristenan yang bukan Yahudi. Nah, sejarah ini mesti dipahami kenapa kita tidak punya liturgi dari zaman para rasul berbahasa Ibrani misalnya. Tapi bahasa Ibrani tetap tinggal sebagai bahasa kitab suci. Dan akarnya kekristenan itu dari Yahudi. Makanya saya selalu mengingatkan ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Yerusalem, dia sambil istilahnya itu dalam semangat memaafkan sejarah, dia berdoa di tembok ratapan. Diantarkan oleh Rabi Yahudi, kepala Rabi Yahudi di Yerusalem. Dia katakan doanya itu begini, Tuhan satukanlah kami dengan umat perjanjian-Mu. Dan maafkanlah umatmu apabila dalam perjalanan sejarah pernah ada sejarah hitam terhadap orang Yahudi, penganiayaan terhadap orang Yahudi termasuk Holocaust. Itu atas nama pemimpin gereja yang punya otoritas. Dan sekalipun katakanlah podcast ini bukan Katolik, tapi kita menghormati apapun yang berasal dari kitab suci. Apapun yang bersemangat rekonsiliasi, apalagi Paus dengan tegas mengatakan, setiap gerakan teologi yang memisahkan gereja dengan keyahudian adalah menempuh atau mengulangi jalan sesat Markion. Markion itu penyesat abad kedua,
yang mempertentangkan Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru? Duh, kan sama Tuhannya. Orang Markion kan mengatakan Allah Perjanjian Lama penuh dendam, Ya. penuh hukuman, Pemarah gitu ya. pemarah. Allah Perjanjian Baru itu Allah yang penuh kasih. Itu dipertentangkan oleh Markion. Oh. Nah, makanya Paulus mengatakan kalau kamu memisahkan gereja dengan orang Yahudi, kamu menempuh jalan sesat Markion. Termasuk hati-hati yang alergi dengan bahasa Ibrani. Iya. Oh. Tetapi juga jangan memutlakkan bahasa Ibrani. Iya. Kalau kita alergi dengan bahasa Ibrani, kita alergi dengan Yahudi, kita alergi dengan akar kita. Iya, aneh sekali Kita ya. menolak Iya. akar kita. Aneh sekali. Kita menjadi gereja yang tercabut dari akar. Maka ucapkanlah shalom alaikum. Ucapkanlah shalom. Iya. Tidak apa-apa. Tapi jangan membatasi gereja dengan keyahudian. Kalau Setuju, membatasi gereja dengan keyahudian, gereja tidak menjadi universal lagi. Iya. Karena Kristus itu Tuhan segala bangsa.